Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Titian tampaknya adalah satu-satunya naga kuat yang tersisa dari bencana itu. Inilah sebabnya aku mengatakan bahwa dia adalah juru bicara penguasa monster. Itu karena dia naga terkuat yang selamat dan garis keturunan darahnya adalah yang paling murni. Para legenda juga berpendapat bahwa ada kekuatan Dewa Naga yang selamat. Adapun siapa itu hanya Titian yang tahu. Aku tidak jelas tentang itu. Namun aku merasakan monster tertua yang pernah ada di hutan Stardo. Monster ini memang sangatlah kuat. Kekuatannya tersembunyi di dalam seluruh hutan Stardo. Dia bukan satu-satunya. Ada monster lain yang tugasnya melindunginya. Titian mengendalikan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan inti sejati dari hutan Stardo. Bagi Huo Yuhao, kata-kata permaisuri salju hanya bisa dijelaskan oleh legenda. Apakah memang ada seseorang atau makhluk yang lebih kuat di hutan Stardo? Putri Salju, menurutmu siapa naga kuno yang masih hidup ini? Huo Yuhao bertanya. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak jelas. Aku percaya bahwa itu lebih mungkin menjadi salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Tentu saja, itu bisa juga Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak. Namun kemungkinan ini agak terlalu rendah. Bagaimanapun, kekuatan kedua Raja Naga itu sangat penting dalam melawan bencana. Karena mereka adalah avatar dari Dewa Naga. Mereka tidak mungkin menghasilkan keturunan jika tubuh mereka yang sebenarnya masih ada. Apakah kamu benar-benar berpikir manusia dapat memerintah benua? Huo Yuhao terkekeh dan bergumam. Itu bukan tidak mungkin. Jika mereka sangat terluka dalam bencana itu, mereka mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri. Permaisuri salju tertawa. Sebaiknya kamu tidak berharap skenario itu terjadi. Jika itu masalahnya, manusia akan berada dalam bahaya besar. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku hanya bercanda. Jika makhluk sekuat itu selamat, maka mungkin dia tidak pulih setelah bertahun-tahun. Namun karena Anda merasa ada kekuatan lain di hutan Stardo, mereka mungkin benar-benar kartu traf dari Titian. Permaisuri salju tersenyum berkata, apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan semua ini kepadamu? Huo Yuhao menjawab, jangan katakan padaku bahwa kamu mencoba untuk mencegahku agar tidak melawan Titian. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja tidak. Aku memberimu dorongan. Selanjutnya, aku juga mencoba untuk memberitahumu bahwa Titian mungkin bukan musuh terkuatmu. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat di hutan Stardo. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak boleh terlalu senang dengan diri sendiri. Bahkan ketika kamu menjadi sangat kuat di masa depan. Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, aku tidak akan melakukan itu. Huo Yuhao dan permaisuri salju duduk di tubuh Raja Beruang Es dan menggunakan lebih sedikit waktu untuk kembali ke daerah target mereka. Aura ratusan titan iblis salju terlalu kuat. Permaisuri salju meminta mereka untuk berhenti ketika mereka berada sekitar 5 km jauhnya dari Kekaisaran Ryu. Yuhao, mulai sekarang kamu akan memerintah mereka. Kamu akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku masuk kembali ke tubuhmu untuk beristirahat. Saat dia berbicara, permaisuri salju berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao sebelum menghilang. Sebelum ini, permaisuri salju telah menjelaskan kemampuan Raja Titan Iblis Salju, Raja Beruang Es dan suku Titan Iblis Salju kepada Huo Yuhao. Dia juga menginstruksikan mereka untuk mendengarkan perintah Huo Yuhao. Awalnya mereka berdua tidak benar-benar menyukai manusia, namun Huo Yuhao berbeda. Sama seperti permaisuri salju berkata, dia ingin memasuki alam dewa. Juga permaisuri salju bahkan memanggilnya ayah. Tak satupun dari raja binatang itu berani untuk menunda lebih jauh atau menolak perintahnya. Kawan, terima kasih atas bantuan kalian. Kita harus berurusan dengan pasukan manusia nanti. Huo Yuhao berkata ketika dia melihat dua monster besar yang kuat di depannya. Raja Titan Iblis Salju mengangguk dan berkata, karena permaisuri salju berkata kami harus mendengarkanmu.
Kami akan mengikuti pengaturannya. Raja beruang es mengangguk dan berkata, ya kakek, apapun yang kamu inginkan, bayi kecil akan lakukan. Bayi kecil akan melakukannya. Kakek, wajah Raja Titan lebih salju berkerut sedikit. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar Raja Beruang Es memanggil Huo Yuhao itu. Selanjutnya Raja Beruang Es bahkan sengaja memanggil Huo Yuhao ini sepanjang waktu. Dia berusaha menunjukkan seberapa dekat Huo Yuhao dengan permaisuri salju. Huo Yuhao telah mencoba untuk memperbaikinya beberapa kali tetapi sangat sulit untuk menghentikannya. Jadi dia akhirnya menyerah dan membiarkan beruang memanggilnya apapun yang dia inginkan. Huo Yuhao berkata, seperti ini. Huo Yuhao mulai merencanakan beberapa pengaturan. Di sisi Jushi, selama setengah bulan terakhir pangkalan militer Kekaisaran Ryu sangatlah sibuk. Sejak mereka mendirikan markas, mereka mulai mengambil tindakan penuh. Investasi awal tentu membutuhkan waktu, misalnya ada pemasangan semua jenis peralatan, deteksi lokasi rinci semua jenis mineral, dan cara menambangnya dan lain-lain. Hanya setelah menambang semua logam itu, mereka dapat membicarakan tentang pemurnian, pengumpulan, dan transportasi. Setelah lebih dari 10 hari membangun, lokasi dasar kurang lebih didirikan dengan bantuan Legio Instruksi Jiwa Phoenix. Setelah itu, tibalah saatnya untuk menambang mineral. Menurut penelitian mereka, di antara 11 vena, 6 meluas sampai ke Kekaisaran Dowling. Ini juga berarti bahwa mereka akhirnya mengarah ke Kekaisaran Dowling, tempat logam langka lebih lanjut dapat ditemukan dan dikendalikan. Setelah 10 hari bala bantuan Kekaisaran Ryu tiba, kumpulan bala bantuan ini tidak memiliki kekuatan bertarung, tetapi mereka adalah tim penambangan logam langka terbaik di Kekaisaran Ryu. Ada lebih dari 5.000 dari mereka dan mereka membawa sejumlah besar mesin. Setelah tiba di pangkalan, mereka segera mulai menambang. Setelah setengah bulan, aliran logam langka tanpa henti telah ditambang dan sedang dimurnikan. 24 lubang digali untuk melakukan operasi penambangan. Tidak ada waktu yang terbuang sama sekali. Kekaisaran Ryu sangat menyadari bahwa 3 kekaisaran asli punah dulu juga akan mencoba untuk mendapatkan logam yang semakin langka ketika alat jiwa menjadi lebih efektif dalam perang. Jika mereka tahu bahwa ada begitu banyak tambang besar di Kekaisaran Tianhun, mereka pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk merebut sumber daya ini. Inilah sebabnya mengapa instruksi pertama Jushi adalah bahwa mereka tidak boleh memperingatkan Kekaisaran Dowling atau membiarkan mereka mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kedua, mereka harus menambang semua logam langka dengan kecepatan cepat mungkin. Lebih dari 3.000 alat jiwa tipe penyimpanan digunakan untuk mengangkut mesin skala besar. Dalam keadaan normal, mesin ini cukup untuk menambang lebih dari 3 kali jumlah tambang yang ada di sini. Mereka dibawa karena Kekaisaran Ryu ingin bekerja secepat mungkin. Seluruh operasi penambangan berjalan lancar. Alat jiwa pengintai udara ada di mana-mana dan melakukan pengintaian ketat pada Kekaisaran Dowling. Setelah sesuatu ditemukan, Legio Instruksi Jiwa Phoenix akan dapat bereaksi dalam waktu secepat mungkin. Mengingat kekuatan Legio Instruksi Jiwa Phoenix, mereka akan dapat bertahan untuk waktu yang lama, bahkan jika mereka bertemu tentara 100.000 orang. Selain itu, mereka bahkan mendapatkan bantuan tentara 20.000 orang. Ada banyak formasi jiwa yang dikerahkan di tanah. Alat jiwa skala besar telah sepenuhnya dibangun dan cukup untuk menghadapi pertempuran yang akan terjadi di sini. Jushi juga menginstruksikan pasukan Kekaisaran Ryu untuk mengirim lebih banyak bala bantuan. Bukan dia tidak percaya diri dengan bala bantuan saat ini yang mereka miliki. Itu karena Yuhao telah muncul. Sudah setengah bulan, dia telah menunggu setengah bulan, tetapi Huo Yuhao belum muncul untuk menyebabkan kerusakan Jushi. Segera sampai pada kesimpulan Huo Yuhao memang telah pergi saat ini. Tapi apa arti kepergiannya? Itu berarti bahwa dia pergi untuk mendapatkan lebih banyak bala bantuan. Tidak banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari timur laut ke Kekaisaran Tianhun ke Shrek. Ketika dia kembali, dia mungkin akan membawa banyak orang kuat dari Akademi Shrek bersamanya. Jushi telah mengerahkan 2 Legio Instruksi Jiwa karena alasan ini. Kedua Legio Instruksi Jiwa ini mengintai Akademi Shrek. Setelah Mas Roh dari Akademi Shrek dikerahkan, mereka akan bertugas untuk mencegat mereka. Pada saat yang sama, pasukan di Kekaisaran Tianhun diinstruksikan untuk meningkatkan tekanan mereka pada Kekaisaran Tianhun. Jika Kekaisaran Ryu tahu bahwa rangkaian pengaturan ini semua hanya untuk satu orang, banyak orang pasti akan terkejut. Namun Jushi sangat percaya bahwa ini perlu. Menurutnya, Huo Yuhao akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi mereka. Pada saat ini Jushi
sedang mengumpulkan informasi dari segala arah di tenda komandan dibandingkan dengan 3 kekaisaran asli dari benua Dolo. Kekaisaran Ryu sangat khusus tentang pengintaian dan kecerdasan. Ini terutama benar setelah Jushi menjadi marsal dari ketiga pasukan. Perintah pertamanya adalah memperluas lini produksi alat-alat jiwa pengintai udara. Pada saat yang sama, dia meminta lebih banyak dana dari Sutianran untuk mempercepat penelitian mereka dalam alat jiwa serangan dari langit. Menempati langit adalah komponen yang sangat penting dari pengumpulan informasi. Pada saat yang sama, itu sangat penting untuk perang. Hanya saja alat jiwa udara masih tidak efektif dalam pertempuran dibandingkan dengan Masroh dan Istru Jiwa. Jushi kini duduk di kursi komandan dan melihat laporan. Dia mengungkapkan ekspresi agak ragu di wajahnya dan bergumam. Apa yang terjadi? Bagaimana? Tidak ada gerakan sama sekali. Di Akademi Shrek, Jushi tidak bisa mengerahkan banyak alat jiwa pengintai udara untuk melakukan pengintaian, namun dia sudah mengirim banyak pengintai untuk mengamati setiap gerakan Akademi Shrek. Akademi Shrek sangat tenang selama periode waktu ini. Dia secara alami tahu bahwa sekte tak memproduksi alat jiwa secara massal, meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya mereka hasilkan. Dia tidak terlalu khawatir. Kesenjangan dalam keahlian tidak bisa ditutupi dalam 1 atau 2 hari. Ini berlaku bahkan untuk Xuan Ziwen. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang. Ada sekelompok orang yang sama berbakatnya dengan guru Xuan Ziwen di Kekaisaran Ryu. Dari segi sumber daya, Kekaisaran Ryu juga jauh lebih kuat. Yang paling penting adalah apakah itu sekte Tang atau Akademi Shrek. Mereka tidak punya cukup waktu untuk menutupi kesenjangan antara mereka dengan Kekaisaran Ryu. Yu Hao, apakah kamu sudah menyerah? Tidak, aku tidak percaya kamu akan melakukan itu. Itu bukan karaktermu. Kamu harusnya sudah tahu apa yang kami coba lakukan. Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Tapi di mana kamu? Mengapa tidak ada pergerakan dari Shrek? Jangan bilang kau pergi ke Kekaisaran Doling. Kamu tidak akan melakukan itu. Mengingat kecerdasanmu, kekuatan utama Kekaisaran Doling adalah kekuatan yang tersisa dari Kekaisaran Tianhun. Mencoba untuk melawan Kekaisaran kami. Kamu harus tahu bahwa mereka akan kalah jumlah jika kami menekan mereka. Karena itu masalahnya, di mana tepatnya kamu berada? Apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada menghentikanku? Tidak, kurasa tidak. Kamu harusnya melakukan sesuatu dan aku yakin kamu akan memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepadaku. Kecuali jika itu... Ekspresi Jushi sedikit berubah. Dia tidak mau berpikir lebih dari itu. Dia juga percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, ada sangat sedikit yang bisa menyakitinya. Jushi mengejek dirinya sendiri dan sedikit kesal ketika dia berkata, ketika kamu pergi, aku terus khawatir bahwa kamu akan kembali, namun kamu belum muncul begitu lama. Dan tidak ada informasi. Aku mulai khawatir tentang keselamatanmu. Aku benar-benar curiga apakah aku akan mampu bersikap kejam kepadamu ketika aku menghadapimu lagi. Yu Hao, kamu tahu betapa aku tidak ingin menjatuhkan tangan kepadamu. Jika kamu bisa bekerja sama denganku, itu akan sangat bagus. Aku akan lebih percaya diri menaklukkan dunia ini. Kamu di mana? Aku perlu berita tentangmu. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar akan pergi dan mencarimu. Jika ini terus berlanjut. Jushi terus menggumamkan nama Huo Yuhao di tenda, namun dia tidak tahu bahwa Yu Hao tidak kurang dari 10 km darinya. Selanjutnya, dia ada di udara. Jika dia mau, dan jika tidak ada perlawanan, dia bisa muncul di hadapannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Itu benar. Yu Hao ada di udara sekarang, bersembunyi di balik awan. Saat dia melayang di udara, Yu Hao diam-diam mengamati camp militer Kekaisaran Ryu. Hari ini cuaca di utara ekstrim sangatlah bagus. Lebih tepatnya, angin di utara ekstrim sangat kuat. Pada ketinggian tertentu, jarak pandang jauh lebih besar daripada daratan. Banyak alat jiwa pengintai udara di kejauhan sedang dipantau oleh Huo Yuhao. Alat jiwa ini sangat tersebar. Selain itu, mereka semua adalah jenis alat pengintai jiwa yang berbeda. Yu Hao telah menghancurkan banyak dari mereka sekaligus. Namun sekarang, itu bahkan lebih banyak lagi. Jushi secara alami tidak berhemat sama sekali. Yu Hao terpesona saat ini.
Ia sangat terkesan dengan standar profesional kekaisaran Ryu. Hanya dalam waktu setengah bulan, ukuran pangkalan sudah 10 kali lebih besar daripada ketika dia pertama kali di sini. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu berpengalaman dalam penambangan logam langka, dia bisa tahu dari skala operasi penambangan mereka bahwa jumlah cadangan di tambang itu pastilah sangat luar biasa hingga mereka habis-habisan seperti ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.